Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang cerah ini kita boleh bersyukur pada Tuhan kalau kita boleh hadir bersama-sama dalam ibadah Minggu 24 April 2022. Mari Bapak Ibu untuk mulai ibadah pada pagi hari ini kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 10 bait yang pertama dan kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan kuasa rohnya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa rohnya yang kudus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini bersama-sama kita akan membahas sebuah tema kebangkitan Kristus yang memulihkan. Kita tahu kebangkitan Kristus menjadi tonggak kekristenan yang mengubah kehidupan seseorang, memulihkan kehidupan seseorang. Yang menjadi masalah, apakah kita yang percaya kepada Kristus yang bangkit, diubahkan dan dipulihkan, mengalami semuanya itu. Mari bersama-sama kita masuk dengan pujian PKJ 125. Selamat
Jemaat yang dikasih Tuhan, Allah kita adalah Allah yang kudus. Dosa tidak mungkin bisa berjumpa dengan Allah. Karena itu kita sadar bahwa hidup kita seringkali melakukan dosa. Agar kita bisa berjumpa dengan Tuhan, kita datang padanya mohon pengampunan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa kita. Sehingga kita bisa berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah pagi ini. Mari kita berdoa mohon pengampunan dosa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang beribadah memenuhi panggilan-Mu. Kami bersyukur kalau Tuhan berkenan menuntun langkah kami sehingga kami dapat berkumpul bersama. Tetapi kami sadar keberadaan kami sebagai orang yang berdosa, tidak pantas dan tidak layak di hadapan-Mu yang kudus. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengulurkan tangan menjamah setiap kami, menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami dengan darah-Mu yang kudus. Sehingga kami dilayakkan untuk berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah pagi ini. Sungguh kami mohon pengampunan untuk segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jikalau kita sungguh-sungguh mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan memberikan anugerah-Nya. Sebagaimana tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 25, mengatakan demikian. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebentar kita akan menerima sabda Tuhan. Karena itu mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus menaikkan syukur. Karena Tuhan berkenan melayakkan kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan sungguh perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah pagi ini mendatangkan damai sejahtera. Sekarang kami duduk diam di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk mendengar sabda Tuhan. Karena itu kami berdoa mohon kiranya Roh Kudus berkenan mengurapi setiap kami, supaya kami mengerti firman-Mu, meyakini kebenaran-Mu, dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami sebagai umat Tuhan semakin berkenan kepada-Mu. Hamba-Mu sendiri yang telah Tuhan pilih untuk menyampaikan sabda Tuhan, penuhi dengan hikmat dan kuasa dari surga, sehingga firman-Mu disampaikan di dalam kebenaran.
Dari awal sampai akhir pemberitaan firman Tuhan, kami serahkan dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami mohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20, ayatnya yang ke-19 sampai 31. Injil Yohanes pasal 20, ayat 19 sampai 31. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Pernahkah saudara kecewa? Pernah enggak? Pernah atau sering? Nah, itu lebih jujur ya. Kecewa. Kenapa kecewa? Orang kecewa itu karena apa yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Kita mendidik anak supaya mereka rajin belajar, nanti besar jadi orang yang terpandang. Ternyata tidak seperti itu. Kecewa.
Kita sudah berdoa 30 tahun ternyata tidak dijawab-jawab Tuhan. Kecewa. Kenapa? Apa yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Pernah takut enggak? Loh, takut sekarang, takut. Mau bilang pernah enggak enak, sering kok piye gitu ya. Takut, orang takut kenapa saudara? Orang takut. Ketika saudara diancam anak SD, takut enggak? Atau anak TK mengancam saudara, takut enggak? Tapi kalau diancam gali, wah baru takut saudara. Kenapa kok takut? Wah gali yo pak, enggak berani saya. Jadi orang takut itu karena menyadari bahwa dirinya tidak mampu mengatasi masalah yang dihadapinya. Cukup ternyata tidak, orang nosing nulungi, tidak ada yang menolong, tidak ada yang dimintai tolong, sehingga menjadi apa? Takut. Jadi orang takut itu sebetulnya rendah hati atau sombong? Orang takut itu rendah hati atau sombong? Susah ya. Jadi orang takut itu mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan orang lain? Berarti sombong atau enggak ini? Jadi orang takut itu sombong. Kalau panjenengan suka takut berarti panjenengan itu sombong. Nah saudara dikasih Tuhan, perlu kita merenungkan kenapa orang menjadi khawatir, kenapa orang menjadi kecewa, kenapa orang menjadi takut, bahkan kehilangan harapan. Dan orang-orang yang mengalami semacam itu kehilangan damai sejahtera. Padahal orang Kristen itu terkenal dengan apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Lah saya ingin di damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita orang percaya menjadi sirna karena hidup kita dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, putus asa dan tanpa harapan. Ini sia-sia kita menjadi Kristen. Sudah berapa lama kita menjadi Kristen kalau hidup kita masih dikuasai ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi? Saudara, para murid itu pernah mengalami situasi seperti itu. Para murid hidup dalam ketakutan, kekecewaan, tanpa harapan, putus asa. Itu dialami oleh para murid. Ini aneh saudara. Mereka mengikuti Tuhan Yesus, mendengar pengajaran Tuhan Yesus, melihat karya-karya Tuhan Yesus. Tetapi mereka justru ketika Yesus digantung di kayu salib mati, mereka mengalami situasi yang begitu mengerikan, ketakutan. Bahkan dalam bacaan kita, mereka berkumpul dengan pintu yang terkunci. Kenapa? Takut dengan orang Yahudi. Aneh ini saudara. Tetapi itulah yang dialami oleh para murid. Tetapi kita melihat Yesus yang dianggap mati itu ternyata bangkit. Kebangkitan Kristus mendorong Tuhan untuk menjumpai mereka yang dalam kondisi terpuruk. Para murid yang terpuruk itu dijumpai oleh Tuhan Yesus yang bangkit. Sehingga mereka yang terpuruk ini dipulihkan, diubahkan. Sehingga menjadi orang-orang yang begitu luar biasa. Saudara, ini yang akan kita bahas. Kenapa para murid mengalami kondisi yang semacam itu? Salahnya di mana? Jangan-jangan kita itu pengikut para murid atau pengikut Kristus? Selama ini kita menjadi orang Kristen itu menjadi pengikutnya para murid yang seperti itu, yang ketakutan, khawatir dan putus asa, atau menjadi pengikutnya Kristus yang bangkit. Nah jemaat yang dikasih Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang bangkit, perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang bangkit, itu ternyata mengubahkan kehidupan para murid, memulihkan kondisi para murid yang terpuruk menjadi orang-orang yang begitu luar biasa. Nah, di mana itu rahasianya? Kalau kita melihat di dalam bacaan kita, kondisi para murid adalah ketakutan. Orang takut itu bisa tidur nyenyak enggak? Orang ketakutan, ini tidak sekedar takut, ini sudah paranoid saudara. Takut luar biasa. Seperti orang-orang ketika corona menyebar itu, orang takut, memegang uang takut, mau anu takut dan segala macam, ketakutan paranoid sudah takut luar biasa. Takut ketemu dengan orang lain. Kenapa? Karena Yesus yang mereka ikuti selama ini, Yesus yang mereka harapkan ternyata mati digantung di kayu salib. Mereka ketakutan, mereka kehilangan harapan. Mereka sudah meninggalkan semuanya.
Sudah entek-entekan untuk mengikuti Tuhan Yesus, ternyata yang diikuti mati, saudara. Kita bayangkan, saudara. Orang meletakkan harapannya kepada Yesus, mereka sudah entek-entekan, wis total mengikut Yesus, ternyata yang diharapkan meleto, saudara. Mati disalib. Oh, kecewa berat. Kecewa berat. Seringkali banyak orang yang sudah menanam modal begitu besar, dengan harapan, dengan modal usaha yang dibangun, dia akan hidup tenang. Ternyata modal yang sudah diletakkan entek-entekan itu, ternyata dibawa lari, saudara. Itulah kondisi para murid. Mengerikan, saudara. Mereka ketakutan, mereka kecewa, mereka kehilangan harapan. Dan mereka tidak tahu harus bagaimana. Jadi orang yang sudah tidak tahu harus kudu piye gitu kan, menunjukkan kondisinya sudah kepepet, sudah hopeless, sudah tidak punya pengharapan. Itulah kondisi para murid. Pertanyaannya, kenapa sih para murid mengalami seperti itu? Ada yang tahu enggak? Kok mengalami seperti itu kenapa? Apa karena Yesus mati? Saya pikir bukan karena Yesus mati. Karena memang Yesus harus mati. Yang menjadi masalah adalah, pertama, mereka memiliki iman yang salah. Iman yang salah. Yang kedua, mereka tidak beriman. Mungkin saudara kaget. Kenapa para murid mengalami kondisi semacam itu? Karena mereka memiliki iman yang salah dan tidak beriman. Saya ingin menunjukkan di mana salahnya iman mereka. Dan bisa-bisa banyak orang Kristen mengikuti iman yang salah semacam ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, para murid mengikut Yesus itu dengan harapan enggak? Oh iya, orang Yahudi itu kan mengharapkan Mesias. Mereka sudah berabad-abad menanti datangnya Mesias. Dan Yesus datang menjadi Mesias dan mereka meletakkan harapannya kepada Yesus. Mereka mengikut Yesus, maka ketika Yesus masuk ke Yerusalem disambut, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Mereka inilah Mesias. Mesias. Nah, Mesias yang mereka pikirkan apa sih? Mereka berpikir Mesias menurut orang Yahudi adalah mereka pemimpin yang akan memulihkan kerajaan Israel. Yang akan kembali membawa kejayaan kerajaan Israel. Yang akan membebaskan mereka dari segala penjajahan. Itu karepe sapa? Itu karepe sapa, saudara? Karepnya Tuhan atau karepe orang Israel? Itu karepnya orang Israel, itu karepnya para murid. Jadi Mesias menurut mereka, itu nanti akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, mengembalikan kejayaan kerajaan Israel. Itu harapan mereka. Dan harapan itu diletakkan kepada siapa? Tuhan Yesus. Salah enggak? Itu salah enggak? Kan seringkali kita harus meletakkan harapan kita kepada siapa? Tuhan Yesus, kan begitu toh. Nah, mereka mengikut Yesus entek-entekan, rela meninggalkan itu karena dalam benak mereka Yesus akan memenuhi harapan siapa? Harapan siapa nih? Harapan mereka. Ternyata Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, mati dan tidak melawan apa-apa. Tuhan Yesus tidak mengeluarkan kuasanya. Yesus mati. Kecewa, saudara. Kecewa. Selama bersama Yesus yang penuh kuasa mereka berani. Tapi ternyata yang diandalkan mati. Kecewa. Tidak seperti yang diharapkan. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Yesus untuk saya atau saya untuk Yesus? Iman para murid ini loh. Yesus untuk saya atau saya untuk Yesus? Yesus untuk saya. Jadi yang harus nurut siapa? Yesus nurut siapa? Nurut saya. Amin, saudara. Itulah akibatnya mereka terpuruk. Mereka takut, kenapa? Kecewa.
Yesus tidak memenuhi harapan saya. Yesus tidak seperti yang saya inginkan. Mati digantung, padahal wis entek-entekan. Kecewa. Itulah iman yang salah. Pernah berdoa enggak? Oh, sering. Kalau doa kita terkabul, bahagia enggak? Loh, kalau doa kita terkabul, bahagia enggak? Bahagia. Syukuran enggak? Oh, based on syukur, betul ya? Bahagia. Kalau doa kita terkabul, harapan kita terkabul, bahagia. Jadi kebahagiaan itu, kalau doa kita, harapan kita terkabul. Amin, saudara. Itu yang bikin saudara kecewa begitu itu. Jadi, kalau Tuhan tidak mengabulkan, bersyukur enggak? Based on enggak? Loh, kalau harapan kita tidak terkabul, based on enggak? Oh iya, based on penghiburan. Nah, itulah iman yang salah, yang membuat banyak orang menjadi kecewa, putus asa, kehilangan damai. Karena pusatnya bukan Tuhan Yesus, pusatnya adalah diri sendiri. Yesus untuk saya. Maka ketika doa-doa saya, harapan saya tidak terpenuhi, kecewa, dan kecewa. Terpuruk. Saya sudah melayani sekian tahun, saya sudah berdoa puluhan tahun. Kenapa ini terjadi pada saya? Kenapa tidak dikabulkan Tuhan? Kecewa. Itulah iman yang salah. Yesus untuk saya. Nah, selama ini kita itu pengikutnya Yesus atau pengikutnya para murid nih? Selama ini. Ini yang perlu kita renungkan. Kalau banyak orang mengalami kekecewaan, ketakutan, khawatir, dan segala macam, itu menunjukkan bahwa imannya tidak beres. Yesus untuk saya. Dan itulah yang dilakukan para murid. Itulah yang dilakukan para murid. Kesalahan yang kedua, sebetulnya dengan matinya Tuhan Yesus digantung di kayu salib, perlu enggak para murid itu kecewa, takut? Sebetulnya enggak perlu. Wong Tuhan Yesus itu pernah ngendiko, sudah berfirman kepada para murid, anak manusia akan diserahkan kepada ahli ulama dan akan sengsara, disalibkan, mati, dan pada hari ketiga akan bangkit. Tuhan Yesus sudah pernah memberitahu kepada para murid bahwa pada hari ketiga akan bangkit. Berapa kali, saudara? Angel ya? 4 kali. 4 kali Tuhan Yesus sudah berkata bahwa anak manusia akan disalibkan, mati, dikuburkan, ning pada hari ketiga akan bangkit. Dirungok kira oleh para murid. Lo dirungokke ndak? Dirungokke wae ora, apa meneh dipercaya. Umpamanya nih, para murid mendengar dan mempercayai. Percaya dengan perkataan Tuhan Yesus. Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Terus disalibkan, mati. Bingung ndak kira-kira para murid? Kalau percaya? Enggak, tenang saja. Pada hari ketiga dia akan bangkit. Betul ndak? Lah kok takut, khawatir, gelisah, kenapa? Tidak percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Itu namanya beriman enggak? Itu tidak percaya. Percaya karo karepe dhewe. Itulah kesalahan para murid. Tidak mau mendengar. Tidak mau percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Itulah kesalahan para murid. Sehingga mengalami kondisi yang terpuruk, kondisi yang mengerikan, kehilangan damai sejahtera. Dan ternyata banyak, tidak sedikit orang Kristen yang mengikuti pola iman para murid. Yesus untuk saya dan orang percaya. Firman Tuhan, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Jangan-jangan kita itu orang beriman atau bukan? Kita lebih percaya dengan apa yang kita lihat, bukan percaya dengan firman Tuhan. Itulah yang terjadi, itu kondisi para murid. Iman yang salah, tidak beriman. Akibatnya ya begitu itu. Kalau panjenengan jadi Tuhan Yesus, diperlakukan para murid seperti itu gimana? Jengkel enggak? Jadi selama ini kamu mengikut aku itu berarti bukan manut saya, nih saya kudu manut jenengan, kan gitu ya. Jadi selama ini mengikut aku ora percaya tuh dengan apa yang saya katakan.
Kalau kita diperlakukan seperti itu, kira-kira sakit hati enggak? Kira-kira mau menjumpai mereka begitu, orang kayak begini, mau dijumpai enggak? Ternyata Tuhan Yesus setelah bangkit yang dilakukan apa saudara? Menjumpai mereka yang sudah tidak mempercayainya, yang meninggalkannya, yang mengkhianatinya. Ternyata dia memperalat Tuhan untuk kepentingan mereka. Saudara, kalau saya jadi Tuhan Yesus mungkin megai wong kaya gini, serasa bablas langsung naik ke surga gitu ya. Tapi ternyata Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kasih. Walaupun diperlakukan para murid seperti itu, Tuhan Yesus tidak putus asa, tidak mutung. Dia datang, dia bangkit menjumpai para murid. Tetap mengasihi para murid, itulah Tuhan kita. Walaupun mungkin kita sudah memperlakukan Tuhan Yesus seperti para murid, tidak mempercayai Tuhan, memperalat Tuhan untuk memenuhi keinginan-keinginan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan menjumpai para murid. Ketika Tuhan Yesus menjumpai para murid, diseneni enggak para murid? Dibelehke enggak kira-kira? Enggak. Biasanya kalau orang disalahi, terus keweleh itu didatangi, dibelehke atau diapakan saudara? Mulane tau wis tak kandhani ngeyel, rasakno saiki gitu ya. Itu orang sana. Kalau sini ndak ketoke. Nah, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus justru datang menjumpai para murid, damai sejahtera bagi kamu. Loh, ini luar biasa. Itulah Tuhan kita. Tuhan Yesus datang untuk membuktikan apa yang dikatakannya itu benar. Lihat tanganku, lihat lambungku. Ini aku hidup. Kan wis tak omongi toh. Bukti bahwa apa yang saya katakan benar. Firman Tuhan itu ya dan amin. Maka percayalah. Jadi memperbarui, memulihkan iman mereka. Supaya mereka itu percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Apa yang difirmankan Tuhan Yesus. Supaya mereka percaya, lihat Tuhan Yesus membuktikan kepada para murid, ini loh aku bangkit. Sehingga apa yang dikatakan itu benar. Nah, setelah imannya itu dipulihkan, sekarang motivasi imannya. Imannya juga dirubah. Sebagaimana Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Ternyata ada satu murid sing ngeyel, saudara. Ketika itu Thomas kan tidak ikut bersama. Terus para murid yang sudah melihat Yesus itu cerita sama Thomas, aku sudah melihat Tuhan. Thomas percaya enggak? Enggak. Itu ya padha wae Thomas, malah njelahi meneh. Sudah diberitahu orang percaya, padahal Tuhan Yesus sudah pernah ngendika loh. Sudah membuktikan, sudah ketemu dengan para murid, diberitahu tidak percaya. Sebelum aku mencucukkan tanganku, jariku, sekali-kali aku tidak percaya. Ini kira-kira kalau jenengan yang jadi Tuhan Yesus gimana? Wong kok wangel rek karuan. Daniel Waluyo, kandhani angel waton Suloyo. Itu Thomas. Mas saudara, Tuhan Yesus itu luar biasa, penuh kasih. Walaupun ngeyel kayak begitu, wong namanya kasih, ya tetap menyatakan kasih. Ketika mereka berkumpul kembali, Thomas melu. Di situ Tuhan Yesus datang lagi, damai sejahtera bagi kamu. Thomas, mana jarimu? Cucukkan ke tanganmu, ke lambungku. Wah, Thomas gelagapan, saudara. Thomas mencucukkan jarinya enggak? Enggak. Isin keweleh. Akhirnya ya Tuhanku, ya Allahku. Karena kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah yang tidak melihat. Tapi siapa itu? Jenengan itu. Nek percaya. Jenengan kan tidak melihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun siapa? Ya kita ini. Nek percaya. Jadi kita ini orang-orang yang bahagia walaupun tidak melihat tapi percaya.
Setelah imannya dipulihkan, terjadi sebuah perubahan. Sebagaimana Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus engkau. Manut enggak mereka? Berarti sekarang Yesus untuk saya atau saya untuk Yesus ini? Saya untuk Yesus. Buktinya apa? Pergi. Mereka manut. Berarti saya untuk Yesus. Lah selama ini gimana? Yesus untuk saya atau saya untuk Yesus? Hidup ini untuk Tuhan. Karena Tuhan telah menyerahkan hidupnya untuk saya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Memulihkan iman mereka. Iman yang keliru, iman yang salah. Dan meyakinkan mereka kembali bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu ya dan amin. Yesus yang bangkit menjumpai mereka dan memulihkan para murid. Sehingga sejak perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ketika Roh Kudus turun, Tuhan Yesus kembali ke surga, para murid apa? Semburat memberitakan Injil. Memberitakan pengampunan Tuhan, kasih Tuhan. Takut? Enggak. Putus asa? Enggak. Takut mati? Enggak. Mereka menjadi orang-orang yang bersemangat, energik untuk melayani Tuhan, mentaati perutusan Tuhan, menjadi orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena perjumpaannya dengan Yesus yang bangkit, yang memulihkan, mengubahkan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, harusnya itu terjadi dalam diri saya dan saudara. Harusnya saya dan saudara menjadi orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang berpengharapan, tidak takut menghadapi bahaya. Karena Tuhanku bangkit. Rohnya diberikan kepada kita untuk menyertai kita. Tuhan beserta dengan kita. Apalagi yang perlu kita takutkan, khawatir. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Berubah, cara pikir kita berubah. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, inilah yang harusnya kita alami. Itu terjadi karena mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Nah, sekarang yang menjadi masalah, apa zaman sekarang kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit? Perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu bisa kita lakukan setiap saat, setiap waktu. Ketika kita melakukan renungan pribadi, berdoa dan membaca firman secara pribadi, itu kita sedang berjumpa dengan siapa? Tuhan. Maka perjumpaan kita dengan Tuhan setiap hari melalui doa dan firman itu akan mengubahkan hidup kita. Akan memulihkan hidup kita. Orang yang tidak pernah berdoa dan doa firman dengan Tuhan, itu akan gampang terpuruk, saudara. Tidak punya kekuatan. Doa dan firman setiap hari. Orang Kristen mengatakan doa itu seperti apa? Nafas. Firman seperti makanan. Tenane. Doa itu seperti nafas, berarti seminggu sekali bernafas gitu. Kan tidak, setiap saat tarikan nafas kita itu doa. Ya marilah kita hidup dalam doa. Saya sering nasihati jemaat saya begini. Cobalah hidup dalam doa bersama Tuhan, berjumpa dengan Tuhan senantiasa. Ketika kita mau keluar rumah, lewat apa? Mau keluar rumah lewat apa? Pintu toh, masuk berobos. Lewat pintu. Sebelum membuka pintu, berhenti sejenak, Tuhan, tolonglah saya. Baru buka pintu keluar. Setelah selesai urusannya, balik mau masuk rumah lewat mana? Pintu. Berhentilah sejenak. Matur nuwun Gusti. Baru masuk. Angel enggak kira-kira? Lu angel enggak? Lakukan. Sebelum keluar pintu, Tuhan tolong saya. Setelah selesai mau masuk pintu apa? Terima kasih. Saudara, itu akan membuat kita terus berjumpa dengan Tuhan.
Nanti ditambah lagi melihat Daihatsu, supirnya gelondangan gitu. Gimana? Rasa kowe gitu. Tuhan tolong berkati supaya dapat apa? Penumpang. Coba saudara berdoa apa yang kita lihat, apa yang akan kita lakukan, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Selesai matur nuwun. Itu akan memulihkan hidup kita, membuat kita terus bersemangat. Yang kedua, kita bisa berjumpa Tuhan melalui ibadah bersama. Bersama-sama kita beribadah. Mau apa kita beribadah? Ada pendeta berkhotbah begini, saudara-saudara dikasih Tuhan, banyak orang tidak diberkati Tuhan karena tidak pernah beribadah. Maka beribadahlah dengan setia, maka engkau akan diberkati Tuhan. Amin saudara. Loh, amin saudara. Jadi jenengan ibadah itu golek apa? Loh, golek apa ibadah itu? Golek berkat. Itu untuk kepentingan siapa? Loh, untuk kepentingan siapa? Berarti Yesus untuk saya atau saya untuk Yesus? Wah, bertobatlah saudara. Orang bergereja yang dicari bukan Tuhan, tetapi apa? Berkat Tuhan. Maka nek sing khotbah meneng gini, ora entuk berkat. Sok aja diundang meneh pendeta kaya ngono kuwi kan. Nek pendetane lucu dan segala, diundang terus kuwi lucu, seneng aku entuk berkat gitu toh. Jadi mereka itu ke gereja cari apa? Kita ke gereja itu untuk berjumpa dengan Tuhan, bukan untuk cari berkat. Moto berkatan. Itu orang Jawa bilang begitu. Cari Tuhan untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengar Tuhan, mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan. Pulang terimalah berkat Tuhan. Loh, rasa digoleki diberi berkat. Yang punya berkat siapa? Tuhan. Maka carilah Tuhan, maka dapat berkat. Jika gereja bukan cari berkat, cari Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan, maka ibadah ini harus membawa umat berjumpa dengan Tuhan. Maka itu akan menguatkan, menyegarkan hidup kita, memulihkan. Sehingga tidak ada kata khawatir, takut, gelisah. Damai sejahtera itu ada dalam diri kita. Kenapa? Tuhan bersama saya. Yang terakhir, kita bisa berjumpa dengan Tuhan melalui pelayanan. Baik di gereja, di rumah, di mana saja. Apapun yang kita kerjakan, itu sebetulnya kita kerjakan untuk siapa toh? Kolose 3 ayat 23 mengatakan apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati atau setengah-setengah? Segenap hati seperti untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan itu tenanan atau sak penake? Ya makanya hiduplah tenanan untuk Tuhan. Masak, ini masak untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Maka masaknya sing tenanan, ojo kasinan, ojo kelegen. Tenanan untuk Tuhan. Nyapu rumah. Anggap saja Tuhan mau rawuh. Disapu yang bersih. Kalau kita memiliki mindset seperti itu, rumah kita kayak apa? Bersih, rumah orang Kristen bersih-bersih, orang jumbreng. Karena dilakukan untuk Tuhan. Semua dilakukan untuk Tuhan, maka kita menjadi orang yang luar biasa. Seperti para murid, luar biasa karena total untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Ketika kita menolong orang lain, kita seperti menolong Tuhan. Maka pada akhir zaman nanti, semua dikumpulkan. Sebelah kiri kambing, sebelah kanan domba. Saudara mau pilih yang mana? Kambing atau domba? Ini kambing, ini domba. Pilih domba, pindah sini. Terakhir nanti dikatakan, hei kamu yang domba-domba, masuklah ke dalam kebahagiaan Bapamu. Semua telah tersedia. Loh kok iso? Ketika aku lapar engkau memberi aku makan. Ketika aku haus engkau memberi aku minum. Ketika aku sakit engkau mengunjungi aku. Mereka tanya, kapan Tuhan? Aku tidak pernah melihat engkau sakit, lapar, haus. Ketika engkau melakukannya kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Oh. Kambing. Nyahlah. Karena ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku minum. Ya jelas lapar kok diberi minum. Ketika lapar tidak dimakan, haus tidak diberi minum.
sakit tidak dikunjungi, sudah sana nyala masuk ke dalam api neraka. Artinya apa? Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan itu, lakukanlah seperti untuk Tuhan, tanpa pamrih. Betul-betul dilakukan dengan tulus seperti Tuhan. Itu akan menyemangati kita, membuat kita bahagia. Ketika kita melakukan kebaikan, hati kita itu akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Tapi kalau hati kita dipenuhi dengan kejahatan, hati kita itu akan gelap. Maka berbuat baiklah. Baik-baiklah berbuat baik, karena berbuat baik itu baik. Karena itu akan membuat kita berjumpa dengan Tuhan, dan itu akan memulihkan, menyegarkan iman kita. Itulah perjumpaan dengan Tuhan. Tidak usah nunggu Tuhan. Kok tidak jumpa saya? Ada seorang ibu, ini terakhir, tenang terakhir ini. Seorang ibu berdoa. Ibu ini rajin melayani. Tuhan, saya rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Saya rindu ketemu sama dengan Tuhan. Terus Tuhan berkata, ya wis, besok saya menjumpai Engkau. Wah, seneng rak karuan. Pagi-pagi dia bangun, sudah menyiapkan, buka pintu jegrek. Ternyata di situ ada gembel. Marah dia. Gembel, minggir, keluar dari rumah saya. Gembel diusir. Belum gembel ini sempat ngomong, harus diusir, saudara. Terus dinunggu sampai malam, kok Tuhan Yesus tidak menjumpai saya. Terus malam berdoa lagi, Tuhan katanya mau menjumpai saya, kok tidak dijumpai gimana? Ya sudah, besok saya ketemu lagi, saya jumpai kamu. Pagi-pagi buka pintu, ceblek. Ternyata di situ ada anak kecil kedinginan, saudara. Bu, bisa saya minta susu? Sampai 3 kali, saudara. Marah ibu, Tuhan katanya Engkau menjumpai aku, janji menjumpai saya, kok tidak menjumpa dengan saya? Tuhan Yesus bilang, lah aku wis menjumpai kamu, ning mbok usir. 3 kali aku menjumpai kamu, menunggu di depan pintumu, ketika kamu buka malah kamu usir. Nah saudara, ingin ketemu sama Tuhan enggak? Jangan Pak, jangan sekarang, besok saja. Ya itulah, banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, butuh kasih, butuh pengampunan. Itulah wajah-wajah Tuhan. Ketika saudara mengampuni, ketika engkau mengasihi, ketika engkau menerima mereka, mengunjungi mereka, melayani mereka, engkau berjumpa dengan Tuhan. Dan itu akan mengubahkan, memulihkan hidup kita. Kebangkitan Kristus, Yesus yang bangkit, mengubahkan, memulihkan iman kita, menyegarkan iman kita, memberi semangat hidup baru bagi kita. Sehingga kita bisa menjalankan perutusannya, memberitakan kasih. Maka berjumpalah dengan Tuhan. Jumpailah Tuhan yang bangkit itu melalui doa dan firman-Nya, melalui perjumpaan dalam ibadah, melalui pelayanan kita, hidup kita. Maka hidup kita akan terus dipulihkan dan disegarkan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Mari masuk saat teduh sejenak. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah dengan sikap tegak kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta lisan GKI Genu Indah
Minggu 24 April 2022. Yang pertama, segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Belum ada. Yang kedua, pada kebaktian hari ini, Minggu 24 April 2022, dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Bambang Irianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan keluar pada hari ini, Minggu 24 April 2022, pukul 7 pagi, Pendeta David Kristianto melayani di GKI Juwana. Mohon perhatian dan dukungan jemaat dan simpatisan. Yang keempat, protokol kesehatan. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Yang kelima, persekutuan doa majelis jemaat. Persekutuan doa majelis jemaat GKI Genuk Indah akan dilaksanakan pada hari Selasa 26 April 2022 pukul 7 malam. Pemimpin Penatua Denny Gandawijaya. Mohon kehadiran majelis jemaat. Yang keenam, rapat bidang 3. Rapat bidang 3 GKI Genuk Indah akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 Mei 2022 pukul 10 pagi. Pemimpin Majelis Jemaat bidang 3, agenda, evaluasi, dan laporan keuangan Januari sampai Maret 2022. Dimohon kehadiran seluruh BPH Komisi. Yang ketujuh, mulai bulan depan Majelis jemaat dilibatkan dalam pelayanan minggu sebagai petugas aser atau penerima tamu. Nanti boleh diperhatikan dan dibaca di warta jemaat. Yang ke-8, selamat ulang tahun 20 April Ibu Dwi Astuti, saya sendiri. Yang kedua, kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang telah mendoakan saya. Terima kasih Pak Tri. Mendoakan saya, terima kasih banyak. Yang kedua itu 20 April juga Ibu Dwi Sih Retno Puji Astuti. Enggak ada. Tanggal 24 April anak Immanuel Kevin Purnomo. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Nanti setelah ibadah, karena ada yang berulang tahun, kita akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Demikian warta lisan hari ini. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin Bapak Pendeta Emeritus Bambang Irianto. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus, menaikkan syukur kepadamu untuk segala kasih setia Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang telah Tuhan nyatakan melalui firman-Mu. Sungguh kami bersyukur kepadamu, kebangkitan-Mu memulihkan kami, menyempurnakan kehidupan kami untuk melayani Tuhan. Karena itu kiranya Tuhan terus memberkati gereja-Mu GKI Genuk Indah ini, supaya menjadi gereja yang setia melayani Tuhan, setia mengikut Sang Gembala Agung. Karena itu berkati majelis gereja, pendeta, dan seluruh pelayan gereja, supaya mereka boleh melayani dengan sungguh, melayani dengan sukacita. Dan kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja, baik itu rapat, baik itu persekutuan doa, pemahaman Alkitab, maupun pembinaan, pengkaderan, semua Tuhan berkenan memberkati. Sehingga memperlengkapi warga gereja untuk semakin mencintai Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai keluarga, cukupkanlah apa yang kami butuhkan. Karena itu berkatilah usaha kami, berkatilah pekerjaan kami. Melalui berkat Tuhan akan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, anak-anak kami yang masih studi, mencari pekerjaan, pasangan hidup yang bekerja dengan segala pergumulan yang mereka hadapi. Kami mohon campur tangan Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, karena kami percaya Engkaulah
yang akan memberikan solusi jalan keluar bagi setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, ajarilah kami untuk percaya dan taat akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami berjalan di dalam kebenaran Tuhan, yang membawa kepada damai sejahtera yang abadi. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menolong kami sebagai orang tua, untuk membawa keluarga kami beribadah kepada Tuhan dengan setia. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau mengulurkan tangan, menjamah, dan berkenan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Sehingga mereka dipulihkan, mereka boleh bersuka cita kembali karena kasih setia Tuhan. Demikian juga untuk para adiuswa, para lansia yang sudah lemah, yang tidak memungkinkan untuk beribadah bersama. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau melawat mereka, Engkau menjamah mereka, memberikan kekuatan, penghiburan, sehingga mereka pun boleh kembali bersemangat untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam masa tuanya, sehingga mereka tetap setia sampai akhir. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur padamu. Dan saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan minggu depan. Kiranya Tuhan menjamah mereka satu persatu, memberkati mereka satu persatu, dengan bertambah usianya, bertambah pula cintanya kepada Tuhan, bertambah pula imannya, dan bertambah pula pelayanannya. Karena itu berkatilah Ibu Dwi Astuti Pramanawati, dan juga kami berdoa untuk Ibu Dwi Sihretno Pujiastuti, juga anak Immanuel Kevin Purnomo, Ibu Esther Setiawati Wijaya, dan Saudari Gracia Nanda Trisani, dan Ibu Setiawati. Kami serahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun ini dalam kasih setia Tuhan. Engkau memberkati masa depan mereka. Terpujilah Engkau ya Allah kekal sampai selamanya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota Semarang, di mana kami tinggal dan hidup serta beribadah. Tuhan lindungi kota Semarang. Jauhkan dari kejahatan, dari kerusuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi kota Semarang. Terlebih menyongsong Hari Raya Idul Fitri ini, kiranya Tuhan menjaga, menolong kami supaya tidak terjadi kecelakaan dan hal-hal yang sia-sia. Karena itu kami berdoa untuk pemerintah untuk dapat mengatur, menata semua dengan baik, sehingga semua menjadi lancar tanpa ada korban. Karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini dalam pergumulan menghadapi masalah-masalah negara, masalah intoleransi, masalah korupsi, ketidakadilan. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau sendiri berkarya, memperbaharui setiap pejabat negara, baik di pemerintahan, baik di bidang hukum, maupun wakil rakyat, maupun di keamanan. Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga menjalankan tugas kenegaraannya demi keadilan, kemakmuran bangsa ini. Bapak Presiden dan seluruh jajaran kabinetnya, kiranya Tuhan berkenan memberkati. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur kepadamu. Dan sekarang ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengulurkan tangan, menjamah setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini. Baik di tempat ini maupun di rumah maupun dimanapun berada. Jamahlah setiap kami, penuhi hati kami dengan sukacitamu. Penuhi hati kami dengan damai-Mu. Dan penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Doa permohonan ini kami naikkan kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu.
marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya dari Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kantong hijau diperuntukkan program Tunas Wacana. Bagi orang tua anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Selain memberikan sampul persembahan, jemaat juga dapat mengirimkan transfer melalui scan QRIS BCA yang ditempel di bangku jemaat. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji lagu Mari Puji Raja Sorga. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih pemeliharaan-Mu kepada kami hari lepas hari. Kami juga bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang boleh menegur kami, meneguhkan kami kembali. Sekarang Tuhan kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu untuk berkat-berkat yang boleh kami terima. Mari Tuhan, Kau sucikan, kuduskan, sehingga persembahan yang kami berikan dapat dipergunakan untuk pelayanan di tempat ini. Kami berdoa untuk majelis jemaat yang bertugas mengelola persembahan ini, juga Tuhan memberkati, sehingga dengan takut akan Tuhan boleh mempergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah diberitakan dan firman Tuhan memanggil kita untuk memberitakan kebangkitan Kristus yang memulihkan. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Karena itu pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya.
Bapak Ibu mohon perhatian sejenak karena pada hari ini tanggal 24 April tepat ada yang berulang tahun yaitu anak Immanuel. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. Sanggup